Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang buku besar akuntansi dengan kelompok Bagaswara Anasriyadi, Ustaz Septiani, Nur Wahyuni. Untuk itu, kami mohon waktu dan perhatiannya. Yang pertama ada latar belakang. Dalam kehidupan sekarang ini, istilah buku besar keuangan dalam perusahaan tidaklah asing, karena peranan buku besar keuangan sangat besar dalam menentukan stabilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatannya. Buku besar sangat diperlukan untuk mencatat transaksi yang memiliki banyak jenis sehingga diperlukan formulir-formulir atau kartu khusus. Transaksi tersebut digunakan untuk mencatat penambahan atau pengurangan tiap-tiap jenis aktiva atau harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam hal ini, siswa masih mengalami kesulitan dalam mengelompokkan akun dan cara memposting untuk melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar pada akuntansi perusahaan jasa. Untuk itu, model ini dibuat agar siswa dapat memahami dan menelaah pengelompokan akun yang benar dalam buku besar yang telah disesuaikan dengan standar kompetensi dan dilengkapi dengan uraian materi secara lugas yang didukung dengan aktivitas pembelajaran serta evaluasi dalam bentuk latihan, kasus, dan tugas guna meningkatkan standar kompetensi siswa yang akan dicapai. Kami akan menjelaskan tentang deskripsi singkatnya. Seperti yang teman-teman ketahui, buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan akun atau rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dengan demikian, akun merupakan kumpulan informasi dalam sebuah sistem akuntansi. Misalnya, kas dicatat dalam akun kas, piutang dicatat dalam akun piutang, tanah dicatat dalam akun tanah, dan sebagainya. Untuk akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun aktiva, kelompok akun kewajiban akan dijumpai akun hutang, pinjaman jangka panjang, dan lain-lain sesuai dengan jenis kewajiban tersebut. Standar kompetensi yaitu untuk memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti yang dilihat bahwa peta konsep buku besar seperti ini. Yang ada dua, yaitu pembagian akun dan karakteristik akun. Kemudian kita akan menjelaskan tentang manfaat. Buku besar memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah buku besar dapat mempermudah dalam pemberian informasi kepada pihak tertentu, misalnya pimpinan perusahaan. Contohnya, ketika pemimpin perusahaan bertanya berapa saldo kas sekarang, maka karyawan dapat menjawabnya dengan pasti setelah melihat buku besar. Kegunaan buku besar yang lainnya adalah menjadi sumber penyusunan neraca saldo pada periode tertentu. Tujuan pembelajaran: memahami pengetahuan buku besar, bentuk buku besar, dan cara memposting untuk melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar pada akuntansi perusahaan jasa. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan rasa prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Mengelola, menelaah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri mempelajari modul akuntansi ini secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Petunjuk penggunaan: untuk memahami hasil penggunaan belajar yang maksimal, Anda diminta untuk mengikuti saran cara memposting model ini sebagai berikut. Yang pertama,
Bacalah pendahuluan dari modul ini agar Anda dapat mengetahui maksud dan tujuan serta cakupan pembahasan materi dalam modul ini. Untuk tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, bacalah tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat tiap bab kegiatan pembelajaran. Kedua, disarankan agar Anda telah menguasai modul diklat PKB Guru Akuntansi grade 1 sampai dengan 5 untuk dapat mempelajari modul guru pembelajaran paket keahlian akuntansi. Yang ketiga, pahami dan pelajari uraian materi. Bila Anda menemukan kata yang baru, Anda kenal dan belum mengerti definisi kata itu, Anda dapat membuka halaman glosarium pada akhir modul ini. Kerjakan setiap aktivitas latihan kasus dan tugas yang terdapat pada model ini dengan seksama. Bila menemukan kesulitan, Anda dapat berdiskusi dengan teman atau siapapun yang Anda anggap dapat memberi pemahaman lebih jelas. Yang kelima, untuk menyamakan persepsi pemahaman Anda, bacalah rangkuman pada tiap modulnya. Yang keenam, pelajarilah umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran pada tiap modul. Yang ketujuh, untuk mengetahui hasil pembelajaran, Anda dapat membuka kunci jawaban dan mengecek kebenaran jawaban Anda. Minimalisirlah membuka bagian kunci jawaban pada saat mengerjakan aktivitas latihan kasus dan tugas. Yang kedelapan, hitunglah skor jawaban Anda yang terdapat pada kunci jawaban. Materi modul. Yang pertama adalah adanya kompetensi dasar. 1. Melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar utama. Yang B-nya, materi pokok yang terbagi dari 3, yaitu pengertian buku besar, kemudian bentuk-bentuk buku besar, dan posting jurnal ke buku besar. Yang C, uraian materi. Yang pertama adalah pengertian buku besar. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar disebut juga dengan Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan dari jurnal. Buku besar pada perusahaan dagang meliputi buku besar umum dan buku besar pembantu. Akun buku besar kadang-kadang tidak mencerminkan data secara rinci, seperti rekening utang, piutang, dan persediaan barang dagang. Untuk mengetahui utang, piutang, dan persediaan barang dagang secara rinci, diperlukan rekening-rekening lain yang dikelompokkan dalam suatu buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar pembantu. Akun buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut akun pengawas atau controlling akun. Ya, kemudian bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, bentuk T atau bisa disebut T akun. Bentuk T, bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Seperti yang terdapat di dalam modul ini. Contohnya. Kemudian bentuk skontro. Sebelah menyebelah. Bentuk skontro, buku besar bentuk skontro biasa disebut bentuk 2 kolom. Skontro artinya sebelah menyebelah atau dibagi 2, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Contoh buku besar skontro seperti yang ditayangkan dalam slide ini. Dalam nama akun utang usaha. Selanjutnya, bentuk stafle berkolom saldo tunggal. Bentuk stafle berkolom saldo tunggal. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Contohnya di bawah ini. Coba perhatikan dengan baik. Kemudian yang keempat ada bentuk stafle berkolom saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Yang dimaksud dengan buku besar bentuk stafle dalam buku besar berbentuk halaman
atau disebut juga buku besar 4 kolom. Bentuk ini terdiri dari sisi debit dan sisi kredit. Adapun bentuk stapler, perhatikanlah gambar di berikut ini yang tertera di bawah. Kemudian C. Posting jurnal ke buku besar. Setelah pencatatan ke dalam buku besar jurnal selesai, maka tahap selanjutnya memindahkan catatan yang terdapat dalam jurnal ke buku besar atau disebut posting. Ada beberapa langkah yang harus Anda ketahui bagaimana cara memindahkan dari jurnal ke buku besar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadiannya yang ada dalam jurnal ke lajur perkiraan yang bersangkutan yang ada pada buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar setiap pemindah bukuan. Selanjutnya adalah rangkumannya. Buku besar atau ledger adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar disebut juga dengan Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan dari jurnal. Buku besar pada perusahaan dagang meliputi buku besar umum dan buku besar pembantu. Akun buku besar kadang-kadang tidak mencerminkan data secara rinci, seperti rekening utang, piutang, dan persediaan barang dagang. Untuk mengetahui utang, piutang, dan persediaan barang dagang dengan secara rinci, diperlukan rekening-rekening yang lain dikelompokkan dalam suatu buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar pembantu. Akun buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut akun pengawas. Bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T, yang kedua bentuk skondro atau sebelah menyebelah, yang ketiga bentuk stapler berkolom saldo tunggal atau bentuk 3 kolom, yang keempat stapler berkolom saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Setelah dicatat ke dalam buku besar selesai, maka tahap selanjutnya memindahkan yang terdapat dalam jurnal ke buku besar atau disebut posting. Ada beberapa langkah yang harus Anda ketahui bagaimana cara memindahkan jurnal ke buku besar. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur perkiraan yang bersangkutan yang ada pada buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam jurnal ke dalam debit atau kredit perkiraan buku besar. Yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam kolom referensi jurnal sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Dan yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar setiap pemindah bukuan. Evaluasi. Maksud dan tujuan evaluasi. Tujuan dan maksud diadakannya evaluasi dalam modul ini adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah proses pembelajaran buku besar yang terdapat dalam modul ini. Dengan diadakannya evaluasi atau penilaian siswa dapat menentukan apakah hasil kerjaannya memuaskan atau tidak. Materi evaluasi. Materi evaluasi dalam modul ini adalah tentang pengertian buku besar, bentuk buku besar, posting jurnal ke buku besar. Kemudian kita akan membahas soal dan lembar jawaban. Seperti yang nomor 1. Satu di bawah ini merupakan prosedur posting adalah A. Proses penutupan rekening nominal ke rekening real setiap melakukan transaksi di perusahaan. B. Proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi. C. Mencatat tanggal dan jumlah dalam jurnal umum ke dalam perkiraan buku besar yang bersangkutan. D. Buku yang berisi informasi-informasi lain yang diperlukan oleh buku besar yang ada di perusahaan. E. Proses mencatat transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan urutan kejadiannya. Soal kedua, yaitu kolom saldo dalam buku besar berfungsi untuk A. Kode checkmark atau checklist. 2. B. Menghitung selisih akun buku besar.
C. Memindahkan angka dari jurnal. D. Menentukan saldo berjalan dari pos-pos debit dan kredit. E. Mengetahui apakah jurnal telah diposting ke buku besar. 3. Posting atau pemindahan bukuan dalam proses pemindahan informasi dari A. Jurnal ke neraca saldo. B. Buku besar ke laporan keuangan. C. Buku besar neraca saldo. D. Jurnal ke buku besar. E. Transaksi ke buku besar pembantu. 4. Kolom ref pada buku besar diisi A. Tanggal. B. Nomor akun. C. Tanda checklist. D. Nama akun. E. Saldo akun. 5. Jurnal penjualan diposting ke buku besar. A. Piutang dagang atau D. Kas dalam kurung K. B. Piutang dagang atau D. Utang dagang dalam kurung K. C. Piutang dagang, penjual dagang. D. Kas, penjualan. E. Utang dagang, penjualan. 6. Format buku besar UD Amarta berbentuk kontrol, artinya A. Terdapat kolom untuk mencatat mutasi debit dan kredit. B. Semua akun buku besar dibuat dalam satu format akun. C. Antara kolom debit dan kolom kredit dibuat saling sebelah menyebelah. D. Pada kolom saldo dibagi dua masing-masing untuk menuliskan jika akun tersebut bersaldo debit atau kredit. E. Pada kolom saldo digunakan untuk menuliskan baik ketika bersaldo kredit atau sebaliknya. 7. Manakah buku besar berikut yang datanya tidak berasal atau bersumber dari jurnal pengetahuan? A. Kas. B. Pembelian. C. Potongan angkut pembelian. D. Beban gaji. E. Retur pembelian dan potongan harga. Itulah soal-soal dan lembar jawabannya. Kemudian ada penutupan. Timbal balik. Apakah peserta didik menjawab soal 80% benar, maka dapat melanjutkan ke tahap materi berikutnya. Dan apabila peserta didik menjawab soal benar kurang dari 80%, maka peserta didik harus mengulang kembali materi dalam modul ini dan tidak dapat melanjutkan materi berikutnya. B. Harapan. Dengan dibuat modul ini, diharapkan peserta didik mampu mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dengan memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sekian presentasi yang kami berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.